Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi hari ini kita berjumpa di. Semoga bisa mendengar suara saya. Hari ini kita akan Mbak Ida. Wait, kita nunggu orangnya nih. Coba Oke, bentar lagi nih, harusnya sih udah bisa. Wait. Halo, Oke. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini suaraku kedengeran nggak? Kedengaran sih Mas, tapi kayak agak pelan gitu. Kecil ya? Iya. Kalau suaraku jelas nggak Mas? Suaramu jelas. Oke. Tapi kalau ini dimajuin tuh ntar kepalaku jadi segini tuh. Ini juga kepalaku zoom nih. Buat langsung ada banyak nih. Halo semuanya. Halo, ini teman-temanku nih yang join. Teman-teman kampus, apa kantor? Ini ada teman kampus, ada teman SD. Aduh, banyak banget teman-temanku. Masuk SD bro. Iya. Ada mbakku juga. Halo mbaknya Ida. Halo. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh kita akan ngobrol sama Ida. Ini dia tuh adik kelas gue SMP dulu. Terus dia sekarang sudah sarjana psikologi dari UIN Sunan Kalijaga dan juga kerja di Metamorfosa ya kalau nggak salah ya. Iya, Nama di Pusat Psikologi ya? Terapan Metamorfosa. Nah, Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa. Iya. Jadi nanti nggak tahu sih, nanti sebenarnya yang namanya personal meeting tuh nggak pernah ada rundown-nya. Jadi baru kemarin tuh aku coba bikin. Baru kali ini ya Mas bikin rundown dulu. Ngobrol apa? Betul. Oke, berarti nanti ngalir aja kali ya obrolannya. Soalnya aku juga nggak menyiapkan materi khusus nih. Santai aja lah. Yang penting ngobrol-ngobrol aja. Mungkin sekitar nanti mungkin kita berdua akan ngobrolnya sekitar 30 sampai 45 menit. Dan kemudian kita mempersilahkan teman-teman yang ikut join di sini untuk tanya biar nanti kita bisa berinteraksi bareng. Kalau ada yang mau ditanyain, nanti monggo aja, silahkan komen, nanti kita bacain, gitu. Nah sebelumnya, hai kamu Dimas Aji, halo Mas Dimas, itu temanku masa SMA. Oh, temen. Gini kali ya. Mungkin cerita awal adalah bahwa kamu dulu tuh milih psikologi itu secara sadar atau itu sebuah kecelakaan sih? Waduh. Alhamdulillah secara sadar sih, sadar banget. Jadi dari awal tuh emang tertarik sih sama dunia psikologi. Malah dulu merasa salah jurusan waktu SMA. Waktu SMA kan aku ambil IPA ya. Ambil IPA tuh kayak buat mata pelajaran yang hitung-hitungan tuh aku ngerasa aduh kok aku nggak bisa ya, kok susah banget nih kayak gitu. Terus akhirnya aku menemukan sebuah buku di rumah, kebetulan bukunya ayahku, tentang psikologi populer gitulah, buku-buku kayak bahas-bahas kepribadian yang mungkin Mas Iksan pernah denger, yang kayak melankolis, pragmatis, dan lain-lain itu. Nah, kebetulan aku baca buku itu, terus aku merasa kayak, wah kok seru ya ini bahasannya tentang hal kayak gini nih. Kayaknya aku tertarik di bidang ini, berkaitan sama manusia kan. Karena manusia itu kan kompleks banget, dan psikologi itu mempelajari kekompleksitasan manusia ini, kok kayaknya menarik gitu. Terus dari situ tertarik buat ngambil jurusan
akhirnya masuklah ke jurusan ini. Gitu ceritanya. Oh, oke. Wah, ini kayaknya koneksi kita agak terganggu dikit. Jadi mohon maaf Iya. ya teman-teman kalau ada gangguan koneksi. Gak tahu nih. Semoga aja ntar lancar sih. Kalau boleh tahu nih, kan kamu nemu bukunya ayahmu. Ayahmu tuh Iya. apa sih? Guru BK atau juga Bukan. apa? Kebetulan ayahku pendidikan agama Islam, tapi S2-nya itu S2-nya itu kan ada fokusnya di psikologi pendidikan. Jadi terus Oh, ayahku juga suka sama hal-hal sama materi-materi tentang self improvement. Kan buku-buku psikologi populer tuh deket ya sama materi-materi self improvement. Jadi akhirnya ya punya buku-buku kayak gitu. Dan kebetulan aku oh, jadi terpengaruhi. menarik juga. Kalau dari keluarga, maksudnya selain dari ayah, ada yang juga ikut mempengaruhi nggak sih? Entah dari kakakmu atau dari ibu mungkin? Enggak banget, malahan enggak. Karena Malah nggak banget. kebetulan enggak banget. Karena kebetulan kakak-kakakku, mas-masku itu semuanya di jurusan yang sangat IPA, teknik Eksak. kayak gitu. Eksak banget. Jadi makanya aku juga SMA-nya kan disuruh sama ibu nih buat masuk IPA, karena katanya kalau IPA itu kan jurusan kuliahnya banyak banget pilihannya. Iya. Tapi ternyata setelah aku lihat jurusan IPA, kok kayaknya nggak ada yang aku banget nih, aku nggak bisa masuk jurusan IPA. Makanya akhirnya aku ke psikologi. Jadi aku satu-satunya anak sosial lah istilahnya di keluarga ini, karena yang lain nggak ada yang Oh, di bidang sosial. berarti dulu itu ya ikut yang apa? Yang IPC ya, Mas. SBMPTN. Kamu Enggak, SBM aku atau? langsung pindah jalur, pindah ke Oh, sosum. berat, berarti itu kamu ikut yang SBM atau ikut tes mandirinya UIN? Aku UIN mandiri sih, soalnya kan aku emang awalnya targetnya UGM sebenarnya. Hmm. Cuman setelah dicoba berkali-kali ternyata kok nggak lolos-lolos nih. Akhirnya Ya, pilihan terakhir adalah emang UIN. Jadi aku ikut sialan sih itu ikut ya. mandirinya Susah UIN. banget. Iya, ternyata memang takdirnya di UIN. Iya, karena nggak tahu juga sih. Aku juga berusaha menembus UGM tapi ya ternyata gagal. Iya. Udah Mungkin berkali-kali emang juga bukan bahkan. takdirnya di situ ya, Mas. Bukan jalannya. Bener, bener. Nah, setelah kemudian kamu masuk ke jurusan psikologi gitu ya, uh, apakah kemudian ketika kamu masuk di sana tuh seperti apa yang kamu bayangkan gitu? Atau ternyata malah, loh kok begini ternyata? Gitu. Ada kekagetan nggak sih ketika Oh, pada akhirnya kamu menemukan faktanya, oh ternyata jurusan ini tuh begini ya gitu? ada sih, ada banget di semester awal itu agak shock masuk psikologi. Wah, kok ternyata susah banget. Bener sih, dulu kan udah sering dengar-dengar juga nih dari orang-orang kalau psikologi itu salah satu yang susah ya, karena mungkin pelajari manusia kompleks banget kan. Jadi Iya. uh, ya salah satu jurusan yang menurutku cukup sulit gitu kan, banyak analisis juga. Terus namanya manusia tuh kan emang itu sangat kompleks, jadi mempelajari manusia tuh kayak nggak ada habisnya. Terus Hmm. ternyata juga di psikologi tuh kayak aku harus belajar lagi nih mata pelajaran yang berkaitan sama IPA, salah satunya biologi. Jadi ada Hmm. mata kuliah tuh namanya biopsikologi. Itu Hmm. mengintegrasikan antara biologi dan psikologi nih. Jadi kayak belajar fungsi-fungsi otak, kemudian Hmm. struktur-struktur yang ada di otak. Gitu, misal ada berapa bagian otak, kemudian nanti ada bagian otak depan, tengah, dan lain, dan fungsinya yang berkaitan sama perilaku kita, terus belajar hormon dan lain sebagainya. Hmm. Itu aduh susah banget ternyata kayak gitu. Dan Ada ya hitung-hitungan nggak harus sih? belajar, ada juga hitung-hitungan Apa psikometrika. ada? Iya, ada, Waduh, ternyata ada juga. Tapi masih ternyata ada. masih ini sih, masih masih bearable lah hitungannya. Hmm. Nggak yang Gitu. sesulit
itu ya kalau kita di IPA ya. Oh ya, tentu nggak sesulit kalau masuk teknik. Betul sih. Terus kemudian apakah kemudian apa ya kayak kadang-kadang kan gini, ketika kita masuk ke dalam sebuah jurusan lantas ternyata nggak seperti yang kita bayangkan gitu, ada terkadang kan kita jadi goyah gitu kayak ya ternyata gini ya gitu. Maksudnya apakah kemudian sempat ada bayangan untuk tahun depan aku daftar lagi kayak kemana, atau emang oke sih ternyata setelah dilakuin cukup menarik juga, ya udah mungkin aku gas aja deh gitu. Ada nggak tuh fase itu dalam perjalananmu? Kebetulan nggak ada sih kalau kayak punya niatan untuk daftar lagi kayak gitu. Bahkan yang awalnya aku kan pengennya UGM ya, kayak pengen banget, tapi ternyata nggak bisa masuk UGM dan masuk UIN pun aku nggak ada niatan untuk tahun depan mau nyoba UGM lagi, tuh nggak ada juga. Apalagi aku mau berpindah jurusan nih karena ngerasa kok agak berbeda ya dari bayanganku. Tetap menurutku ya harus harus dijalani aja, sesulit apapun itu. Tapi nyatanya ya aku bisa melewati 1 semester, terus nilainya juga lumayan lah, terus bisa lah menghadapi kesulitan-kesulitan yang rasanya kok wah kok gini banget, tapi ternyata ya bisa. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Oh, keren lah, berarti nggak ingin muntir. Ya nggak ada niatan untuk muntir. Nah oke, jadi sebenarnya setelah kita, jadi mungkin teman-teman, tapi ini kayaknya yang lihat teman-teman musik kebanyakan ya, jadi udah pada tahu juga sih. Jadi sebenarnya Iya sih, kita di sini kebanyakan tuh nih teman-temanku. mau ngebahas, iya, teman-temanku paling 1-2 nih yang udah join. Ya 1, 2, 3, 4 berapa lah. Nah sebenarnya aku minta sama Ida tuh untuk yuk kita bahas sesuatu tentang kesehatan mental gitu. Nah kemudian setelah aku ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata kesehatan mental tuh luas banget, banyak banget yang aku nggak tahu. Oh ternyata hal itu tuh masih termasuk dalam ranah kesehatan mental dan lain sebagainya gitu. Sehingga kalau mau dalam satu sesi ini ngebahas itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kita bilang itu aja butuh 1 semester mas gitu. Wah ya agak lama sekali ya gitu kan. Tapi mungkin untuk apa ya, supaya teman-teman yang nonton di sini juga punya satu pemahaman yang mungkin secara sederhana bisa dijelaskan sama Ida. Sebenarnya secara umum yang dimaksud dengan kesehatan mental itu apa sih? Oke, jadi kesehatan mental itu kan berkaitan sama beberapa hal ya Mas. Jadi kalau didefinisikan, kesehatan mental ini bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengemban tanggung jawab kehidupannya. Jadi kayak dia mampu untuk mengatasi segala problematika dalam kehidupannya. Kemudian dia bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan hidup yang terjadi dalam dirinya. Kemudian juga dia itu bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan juga tentunya dengan diri sendiri. Terus dia juga bisa merasakan kebahagiaan. Juga dia bisa memandang potensi atau kemampuan dirinya itu secara positif. Kayak gitu. Terus mungkin dalam arti lain juga kesehatan mental itu bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang itu terbebas dari gejala-gejala gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Gitu. Dari gangguan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Iya, Oke. itu definisi gampangnya aja lah ya. Jadi namanya kalau ketika kita sehat mental itu kan berarti kita terbebas nih dari gejala-gejala gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang karena aku juga nggak tahu jawabannya sih. Apakah orang-orang yang biasanya sih
Tapi ntar kena itu ya itu loh orang-orang yang di pinggir jalan yang ODGJ gitu katakanlah. Iya. Itu tuh bisa masuk dalam kategori orang dengan apa, dengan penyakit mental nggak sih? Orang-orang bisa diulang mas tanyanya, orang-orang yang di pinggir jalan. Iya itu loh yang apa ya, kalau orang Jawa sih pada bilangnya kuwi ana wong edan gitu kan. Oh ya. Nah itu tuh apakah termasuk orang yang punya penyakit mental atau enggak sih? Oh, mungkin sebagian besar itu termasuk iya ya, karena kan kita nggak tahu juga ya orang-orang yang di pinggir jalan tuh mereka tuh benar-benar semuanya punya apa Iya. termasuk ODGJ atau enggak kan, karena kadang ada orang-orang yang memang karena mungkin ekonominya kurang jadi mereka akhirnya terlantar kan, nggak punya keluarga dan nggak punya tempat untuk berteduh juga. Jadi kalau mungkin orang-orang yang Hmm. kelihatannya orang apa lingkungan sekitar kita sebut wong edan kayak gitu, terus mungkin kayak yang suka marah-marah, suka teriak-teriak sendiri. Nah itu juga salah satu Iya. contoh ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dan kadang biasanya orang-orang seperti itu tuh yang udah menderita psikosis. Jadi orang dengan psikosis ini, Koneksinya. Aduh. aduh koneksinya kayaknya buruk ya. Ini koneksiku atau koneksinya Mas Iksan? Kayaknya kita Halo, berdua deh. apakah? Sepertinya wifi kita sama deh. Oh, Halo? sepertinya sama-sama nggak ini ya. Nyambung gak nih? Oke, agak putus-putus sih. Iya. Di sini juga kamunya agak Iya, putus-putus sih. Mohon maaf ya teman-teman. nggak putus. Agak putus-putus sedikit. Ini mohon maaf ya, koneksiku kayaknya buruk juga nih, wifi-nya nggak bagus. Oh iya tuh katanya. Eh, Oh gitu katanya. iya. Oke nggak apa-apa. Coba diulangi aja. Oke, coba Oke aku udah. ulangin lagi ya. Nah, biasanya kayak orang-orang di pinggir jalan nih yang mungkin kayak kita sering lihat misalnya suka teriak-teriak sendiri atau mungkin marah-marah sendiri terus ngomong sendiri. Nah itu bisa dikatakan sebagai orang dengan gangguan jiwa, dan biasanya orang-orang kayak gini itu termasuk ke dalam uh, orang-orang yang mengidap uh, gangguan jiwa yang dimana dia itu nggak bisa membedakan antara realitas dengan halusinasi. Jadi biasanya kan ada nih orang-orang dengan gangguan jiwa Oh. yang udah punya halusinasi nih, misal dia bisa melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Nah orang-orang yang kayak gitu tuh dia nggak bisa nih Hmm. bedain antara dunia nyata sama apa yang ada di bayangan dia. Jadi tercampur aduk gitu, dia udah nggak bisa berfungsi, istilahnya nggak bisa berfungsi sebagai manusia yang pada umumnya gitu gitu. Hmm, hmm, hmm. Oh oke oke. Menarik juga itu. Tahu ini jawab dulu nggak ya? Tapi ini menarik sih pertanyaan dari Uwai Wiratmoko. Hai Ini Kak, salah satu mau nanya. temanku kuliah. Oh temanmu kuliah? Itu gimana Oh tuh? iya Apakah temen. kesehatan mental itu bersifat hitam putih, sakit vs sehat, atau itu gimana tuh? Menarik Iya, juga itu pertanyaan. menarik dan cukup sulit sepertinya pertanyaannya. Tapi gimana ini ini menurutmu? mau langsung dijawab banget sekarang mas? Atau nanti aja ya? Belakang-belakangan aja ya? Aku ngikut Menurutmu dengan gimana? hostnya lah, aku ngikut dengan hostnya aja. Mungkin kalau kalau sekarang gimana? Karena menurutku ini menarik sih untuk dibahas juga. Oke. Gimana kira-kira? Oke, aku baca lagi ya. Kesehatan mental itu apakah bersifat hitam putih, artinya sakit versus sehat, atau bagaimana ya? Kalau dari sejauh yang aku baca ya, karena mungkin ilmuku juga masih terbatas banget nih, masih lulusan baru, terus pengalamanku tentang hal ini juga mungkin nggak begitu banyak. Tapi menurut sejauh yang aku tahu dan aku baca, sebenarnya kesehatan mental itu sifatnya juga nggak yang hitam putih ya, nggak yang terus sakit versus sehat, karena pada dasarnya juga aku baca itu kondisi kesehatan mental itu tiap orangnya kan pasti beda-beda ya, satu dan yang lain itu beda-beda, dan
mengalami dinamisasi dalam proses perkembangannya. Jadi kayak nggak selalu kita dalam kondisi yang sehat mental terus, atau mungkin kesehatan mentalnya terganggu terus. Itu tuh kayak dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya mungkin kayak ketika ini dalam proses kehidupan kita itu kan sebenarnya kita selalu berada dalam kondisi dimana kita tuh harus menyelesaikan atau harus menghadapi suatu hal atau suatu masalah dengan berbagai alternatif pecahan yang ada ya. Kalau kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, mungkin kayak kita istilahnya bisa survive nih. Tapi ketika kita kok merasa buntu nih, di jalan buntu, terus kita nggak menemukan solusi dari permasalahan kita bingung harus ngapain menghadapi satu hal ini. Nah, mungkin salah satu dampaknya kan kesehatan mental kita terganggu kayak gitu. Tapi kan terganggu ini juga nggak berarti terus kayak sakit juga kan, karena istilahnya kalau sakit itu kayak ini banget ya. Jadi ada kalanya di salah satu aspek tuh kita nggak bisa berfungsi dengan baik, tapi mungkin di aspek lain kita bisa berfungsi dengan baik. Jadi nggak yang sepenuhnya sakit versus sehat sih kalau menurutku kesehatan mental itu. Jadi nggak hitam putih. Oke. Mungkin ya dari yang jauh yang aku baca nih. Oke, bentar nih. Ini koneksinya tuh memang. Halo? Halo, tes. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, kalau aku sih dengar. Kedengeran. Apa aku berarti, nih yang koneksinya jelek? Di sini kamu agak muter-muter sih. Tapi nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau masih bisa dengar, ntar biasanya di rekamannya tetap bagus kok. Oh iya. Oke. Berarti kan tidak bisa kemudian kita katakan sebagai hitam putih gitu ya. Yang mana berarti bisa aja terkadang misalnya kayak kita ini yang ngerasa biasa-biasa aja, tapi mungkin nggak sih kita tuh secara tidak sadar bisa punya apa ya, penyakit mental atau punya gangguan mental gitu ya, nggak kita sadari secara nggak sadar. Ya kita ngerasanya bisa hidup biasa banget aja, tapi ternyata punya gitu. Bisa banget tuh. Iya, sebenarnya bisa banget ya, karena tadi kan udah kayak aku sebutkan bahwa kesehatan mental itu kan luas banget dan berkaitan sama banyak hal. Kayak gimana kita menjalani hari-hari kita, gimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita, kemudian terus hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Mungkin kadang kita nggak sadar, kita tuh kayak jauh dari diri sendiri nih. Kita nggak bisa memahami diri sendiri, kita nggak tahu apa maunya kita nggak tahu kalau ternyata kondisi kesehatan mental kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Kita nggak tahu kalau ternyata kita tuh lagi sedih atau mungkin lagi merasa lelah dengan kehidupan ini, kayak gitu kan kadang kita suka nggak sadar ya. Yang penting kita bisa menjalani hari-hari aja, bisa tetap kerja, bisa tetap belajar, terus mungkin tetap ya biasa aja. Cuman kadang ya itu kita nggak sadar nih bahwa sebenarnya kita tuh lagi nggak baik-baik aja, kita lagi butuh mungkin butuh cerita, atau mungkin kita butuh mengeluarkan atau mengkatarsis emosi-emosi kita gitu. Jadi memang kadang orang-orang tuh kurang ini ya, kayak self awareness-nya tuh kurang, kesadaran dirinya kurang, makanya sampai tahu-tahu tuh udah apa ya istilahnya, udah parah aja nih masalahnya, kesehatan mentalnya udah parah aja, tahu-tahu udah yang mungkin udah ngelakuin self harm, kayak ngelukain diri sendiri kayak gitu, mungkin karena awalnya tuh kita nggak menyadari kondisi kita. Makanya penting banget untuk selalu sadar gitu, selalu terkoneksi dengan diri sendiri. Tanya, coba aku tuh kondisiku sekarang gimana sih, apa aku tuh baik-baik aja atau enggak, kayak gitu. Oke. Agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, ya karena emang itu tuh hal yang gak terlihat kan Mas, namanya yang berkaitan sama mental. Beda sama fisik. Fisik kayak kita jatuh, lecet, kelihatan, bisa dilihat kalau ada luka. Cuman ketika kaitannya sama mental, misal kita ini hal-hal yang bisa melukai kesehatan mental kita, contohnya misalnya kita mengalami sebuah penolakan kayak ya yang sederhana aja lah. Misalnya
kita suka sama seorang, ternyata orang itu tuh nggak suka balik sama kita. Ini kan salah satu Iya. bentuk penolakan juga ya. Kayak gitu kan. Terus mungkin kayaknya kita biasa aja nih, nggak apa-apa kok kayak gitu. Cuman sebenarnya dalam dalam diri kita tuh ada yang terluka gitu loh. Mungkin harga diri kita yang terluka. Kayak kenapa ya aku ditolak? Apa aku tuh aku kurang cantik? Apa aku kurang pintar? Apa kurang gimana? Kayak gitu. Kok aku ditolak? Kok dia nggak suka sama aku? Nah, kayak ini kan sebenarnya luka-luka psikologis yang kalau nggak disadari atau nggak ditangani itu kan bisa jadi nanti makin marah juga gitu. Oh, kalau seandainya nih kemudian kita maksudnya iya oke lah, katakanlah kita ditolak gitu, entah sama orang atau entah sama pekerjaan atau sama kampus yang kita impikan gitu misalnya. Apakah kemudian, maksudnya gini, kan terkadang ketika ditolak seperti yang kamu bilang, ya udah gitu kan, kita biasa-biasa aja, tetap masih bisa main, masih bisa ketawa gitu. Tapi mungkin di dalam diri kita sesungguhnya ada yang terluka gitu. Nah, apakah sebaiknya ketika kita mengalami sebuah kejadian yang kurang menyenangkan tuh, apakah sebaiknya kita lantas menceritakan itu kepada orang lain atau gimana? Sebenarnya ini tergantung preferensi orang masing-masing juga ya, karena kan ada orang yang nyaman cerita sama orang lain, tapi ada juga yang merasa nggak nyaman, nggak bisa cerita sama orang gitu. Kalau misal kita tipe yang dengan cerita sama orang tuh kita bisa melepaskan beban, ya udah kita cerita aja gitu. Cuman kalau ternyata enggak, masih ada hal lain yang bisa dilakukan. Kebetulan kemarin juga aku habis baca nih tentang bagaimana cara menyikapi penolakan. Nah, biasanya salah satu hal yang pertama kali kita cenderung lakukan ketika kita mengalami penolakan tuh kita langsung mengkritisi diri habis-habisan. Jadi kayak tadi yang aku kasih contoh ya, kayak langsung mikir, ya apa aku kurang cantik ya, apa aku kurang pinter, atau aku kurang apa, sampai si orang ini tuh nggak suka balik sama aku. Kita tuh langsung mengkritisi diri habis-habisan. Nah, ketika muncul kayak pikiran-pikiran kayak gini, sebaiknya kita tuh langsung istilahnya mendebat pemikiran negatif kita. Karena belum tentu penolakan yang terjadi itu karena memang faktor-faktor yang kita pikirkan tadi. Belum tentu masalahnya tuh ada di kita. Karena yang namanya hubungan, kalau ini aku kasih contoh penolakan untuk hubungan asmara ya. Karena yang namanya hubungan itu kan memang kita tuh sifatnya cocok-cocokan kan. Ada yang apa namanya mungkin dia yang kita suka itu suka sama seseorang dengan karakteristik A, B, C, D, E. Sedangkan karakteristik itu emang nggak ada di diri kita. Tapi karakteristik yang ada di diri kita mungkin disukai sama orang lain. Jadi memang kayak gitu tuh kadang masalahnya bukan di diri kita, tapi memang karena nggak cocok aja. Nah, salah pikiran kayak gitu tuh juga salah satu yang bisa buat mendebat pemikiran ketika kita kayak mikir, apa aku kurang cantik ya, apa aku kurang pintar. Nah, coba kayak di ini emang beneran aku nggak apa namanya emang apa beneran aku tuh emang nggak cantik kayak gitu, emang semua apa bener-bener nggak ada orang yang bilang aku cantik, nah kayak gitu loh. Jadi tetap kadang-kadang tuh kita harus mendebat pikiran-pikiran negatif, terus pikiran-pikiran yang mengkritisi diri sendiri, karena yang namanya penolakan itu kan udah bikin kita sakit hati, terus biasanya berpengaruh sama kepercayaan diri kita. Biasanya kepercayaan diri kita tuh langsung apa ya istilahnya langsung down banget nih, langsung hancur banget ketika kita mengalami penolakan. Karena salah satu kebutuhan manusia itu kan adalah kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Nah, kalau kita mengalami penolakan itu kan berarti kayak kita merasa kita tidak diterima oleh orang kan, oleh orang lain. Nah, itu tuh berpengaruh sama self esteem kita, sama kepercayaan diri, harga diri kita langsung turun. Nah, dengan kita melakukan kritisi terhadap diri dengan secara berlebihan itu kayak dianalogikan kita tuh menabur garam dalam luka kita yang masih basah nih. Udah lukanya masih basah, ditaburin garam kan sakit banget ya. Nah, kayak gitu analoginya. Gitu. Oke, menarik banget. Cuma gini, ini aku penasaran juga nih, jadi kepikiran. Terkadang misalnya, ini cuman mungkin nggak dalam konteks hubungan ya.
misalnya aku gitu, aku mencoba mendaftar sebuah universitas yang aku impikan, tapi katakanlah aku udah daftar sampai 3 kali dan akhirnya aku nggak diterima gitu. Iya tentu dong aku kesel, iya kan, aku udah berusaha tapi ternyata kok nggak bisa gitu. Nah itu kan akan 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 agak sulit ya kemudian untuk menyangkal bahwa enggak kok sebenarnya aku bisa gitu. Padahal bisa aja emang akunya iya emang tolol aja gitu kan. Nah maksudnya uh, apa ya? Kapan sih kita harus menyadari bahwa sesungguhnya faktor yang menyebabkan sesuatu itu gagal itu adalah diri kita sendiri. Karena ya kalau masalah masuk kampus, ya kalau aku gagal, ya pasti karena diriku dong. Iya kan? Iya. Iya. Ya pasti karena aku kurang pinter itu aja kan. Masa nyalahin enggak nih ini ya salah soalnya bla 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 gitu kan? Kayaknya nggak mungkin. Jadi Iya. kira-kira apa ya? Kira-kira kapan sih kemudian kita harus mulai mengerti bahwa oh mungkin yang salah tuh emang aku nih gitu. Dimana kita harus menerima oh ya aku yang salah, aku yang punya kekurangan gitu. Oke. Mungkin kalau kaitannya sama universitas atau mungkin pekerjaan ya, itu kan kayak kita nggak mungkin bisa menyalahkan universitas atau perusahaan itu kenapa nggak nerima kita gitu kan. Nah mungkin kayak gini Iya. kita bisa evaluasi, kalau kasusnya kayak gini mungkin kita bisa evaluasi ya, udah sejauh mana sih usahaku kemarin, coba diingat-ingat lagi. Apa aku udah belajar sungguh-sungguh nih, apa aku udah usaha dengan maksimal. Nah ternyata kalau emang belum, berarti ya memang itu kesalahan kita nih, karena kita nggak maksimal dalam berusaha, makanya kita nggak bisa mencapai apa yang kita harapkan atau kita impikan. Tapi kalau memang ternyata kok aku udah berusaha dengan keras, udah mencoba sebisa mungkin buat bisa masuk ke universitas impian kita itu, dan ternyata masih nggak bisa juga, ya ini uh, salah apa, saatnya buat kita tuh menyadari bahwa oh mungkin memang bukan jalanku di sana, karena kadang ya namanya kehidupan kan banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, banyak hal yang kayak aku pengennya Betul A tapi sekali. ternyata nggak bisa dapetin A. Iya ya, kalau dikaitkan sama apa agama sih, sebutkan bahwa apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik, jadi apa yang kita inginkan belum tentu juga itu Betul. emang terbaik buat kita nih. Kalau ternyata kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak dapetin itu, ya mungkin memang itu bukan yang terbaik buat kita. Oke. Berarti sesungguhnya tetap harus ada kemudian sikap mawas diri dari kita sendiri ya. Bahwa jangan kemudian kita blaming kepada orang lain gitu ya. Ya oke, terkadang mungkin kita boleh kritis terhadap sesuatu hal kepada seorang, tapi jangan kemudian kita melupakan bahwa bahwa kita sendiri itu bisa jadi menjadi faktor atas kegagalan yang terjadi sama kita gitu. Nah tapi kalau kemudian kita gagal nih, sebenarnya dalam suatu momen tertentu kita tuh boleh nggak sih kayak grieving gitu, merasa berduka, merasa bener-bener yang kayak apa ya, ini ada ada pisau nancep cuman kayak nanggung gitu, paham gak sih, kayak ya udah ditancepin aja dulu, tahu sakitnya kayak apa, terus ya udah lepas gitu, daripada kayak ini setengah-setengah nih kayaknya ada rasa sakit tapi kayak duh iya gitu loh. Paham gak sih? Ya aku bisa menangkap poinnya. Oke. Jadi ya boleh banget ketika kita mengalami suatu kegagalan atau kita nggak mendapatkan hal yang kita inginkan, terus kita bersedih, kita berduka, itu hal yang sangat wajar banget, karena memang kita kan punya emosi ya, kita punya perasaan. Jadi merasa sedih, merasa kecewa, atau mungkin marah dengan sesuatu ketika kita nggak bisa mencapai itu, nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan, tuh wajar banget. Malah justru kita tuh harus belajar buat menerima segala emosi yang
muncul dalam diri kita. Jadi malah nggak baik ketika kita tuh tahan-tahan. Jadi ketika kita mau sedih kayak kita tahan-tahan. Terus atau mungkin kita nggak rasain itu. Jadi kayak dipres gitu kan, ditahan-tahan marahnya, sedihnya ditahan, kayak nggak usah dirasain lah, nggak usah. Udahlah aku biasa aja, aku nggak mau sedih-sedih toh cuman kayak gitu. Nah kayak gitu tuh malah nggak diperbolehkan karena itu juga malah mengganggu kesehatan mental kita sebenarnya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal, terus kita mau sedih, kita mau marah, itu boleh banget. Malah yang sebaiknya kayak gitu, cuman ya memang kayak kita tetap harus tahu nih batasan kita sedih itu harus sejauh apa, kita marahnya tuh harus gimana. Mungkin kita nggak boleh ngerugiin orang lain, kita harus marah dengan cara yang tepat, jangan merugikan diri sendiri juga gitu. Jadi emosi-emosi yang datang tuh memang kayak harus kita akui, harus kita terima. Terus bahkan kayak kita rangkul nih, oh iya aku lagi ngerasa sedih nih, nggak apa-apa, kan aku lagi mengalami kegagalan, nggak apa-apa kok aku sedih, tapi tetap harus tahu sedihnya jangan lama-lama nih, kayak oke, sedihnya cukup berapa hari aja, setelah itu aku harus bangkit lagi, aku harus bisa mencapai keinginanku yang lain lagi, kayak gitu. Oke. Berarti kalau sedih ya udah nangis aja nggak apa-apa, kalau bahagia ya udah ketawa aja nggak apa-apa gitu ya, sederhana itu mungkin ya. Cuman ya apa, tetap harus dikontrol tuh, jangan sampai sedih sebulan ya kan, lama sekali ya, jadinya malah itu ntar merugikan diri sendiri kan juga. Menarik juga. Nah kemudian kayak, gimana kamu dulu aja. Kan kayak maksudnya di sekitar kita tuh malah kadang kita tuh kayak nggak boleh mengekspresikan emosi kita gitu loh. Misal kita, apalagi emosi yang negatif ya, kayak mau sedih tuh nggak boleh, apaan sih kayak gitu aja sedih, terus kayak mau marah juga nggak boleh. Nah kayak gitu kan sebenarnya nggak bagus ya, nggak baik gitu kan. Karena apapun emosi yang muncul itu memang tetap harus diterima dan harus dirasakan. Tapi kebanyakan malah orang-orang di sekitar kita tuh kayak, aduh nggak boleh marah, kamu tuh sabar aja deh, sabar aja, terus dia nggak usah sedih, nanti juga apa ada gantinya, malah gitu-gituin loh. Jadi kayak kita tuh diajarkan untuk tidak merasakan emosi kita, padahal kayak gitu tuh nggak benar. Jadi mungkin kayak teman-teman kalau apapun yang dirasain, apapun perasaan yang muncul tuh tetap harus diterima, dirasain, dirangkul nih perasaan kita lagi ngerasain apa tuh tetap harus disadarin gitu. Oke. Nah ini lanjut, kemudian misalnya nih ada perasaan seperti itu, wah kok muter-muter nih, denger nggak suara gue nih? Dengar suaranya, dengeran ya. Oke. Nah misal gini nih, katakanlah kemudian perasaan itu nggak dikeluarkan dan akhirnya terpendam lama, berlarut-larut gitu, itu kan mungkin akan membuat dia jadi stres gitu ya. Tapi juga ada, kadang kita dengar ada kata depresi gitu. Nah sebenarnya stres sama depresi itu dua hal yang sama atau itu tuh dua hal yang berbeda sih? Oke, stres sama depresi ya. Jadi beda ya depresi, karena ini sebenarnya isu yang agak sensitif ya kalau ngomongin apa depresi kayak gitu. Jadi kalau diartikan kan depresi itu kondisi emosional yang berkepanjangan, yang itu tuh berpengaruh banget sama seluruh proses mental seseorang. Jadi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan, bagaimana dia memandang sesuatu, itu tuh dipengaruhi banget sama kondisi emosional dia itu. Dan itu terjadi secara berkepanjangan ya, yang namanya depresi itu. Dan kayak gini aja, misal kayak kita, wah aku feeling depressed nih, aku merasa kayak sedih kayak gitu, atau mungkin stres. Nah itu bukan berarti terus kayak kita depresi, nggak kayak gitu. Karena depresi itu apa ya, bukan sebuah perasaan ya. Depresi itu kan diagnosis, jadi memang banyak sekali gejalanya dan cuman bisa istilahnya ditentukan apakah dia depresi atau tidak itu kalau datang ke profesional tentunya, kayak ke psikolog atau ke psikiater kayak gitu. Dan banyak banget kan pengukurannya tuh buat tahu seseorang depresi, nggak cuman kayak tahu sekedar kayak aduh aku sedih banget nih, atau aduh aku
aku nggak semangat ngapa-ngapain, aku nggak punya motivasi kayak gitu, langsung ngerasa depresi kayak gitu kan salah banget. Jadi bahkan kayak gejalanya kan banyak banget, dan satu orang yang mengalami depresi dengan orang lain yang mengalami depresi juga itu bahkan gejalanya bisa berbeda gitu loh, nggak bisa Beda. disamakan semua. Beda. Terus kemudian kalau stres sendiri itu kan perasaan atau respon yang muncul dari diri seseorang ketika dia mengalami ketika ada perubahan di lingkungan dia yang membuat dia tuh kayak merasa terancam. Kayak contohnya misal gampangnya lah, kayak kita lagi di tempat kerja nih, kita pindah divisi misalnya, terus di divisi ini tuh kayak kita nggak mampu beradaptasi nih, ada perubahan kan, ada perubahan yang terjadi, kita nggak mampu beradaptasi, terus ternyata beban kerjanya mungkin lebih berat, partnernya kayak nggak bisa diajak koordinasi, kayak gitu bisa menimbulkan stres kayak gitu. Jadi stres dan depresi itu dua hal yang sangat berbeda ya, sama-sama termasuk ke dalam masalah dalam kesehatan mental, tapi hal yang sangat berbeda. Karena bahkan kalau stres itu juga ada stres yang baik dan ada stres yang buruk. Jadi stres tuh nggak Oh, cuman negatif juga. Jadi kalau yang stres baik apa yang tuh? kayak stres yang membuat kita tuh malah mau berkembang lebih baik. Jadi misalnya kita mau nih untuk keluar dari zona nyaman, kita mau mencoba hal-hal baru. Mungkin kita emang merasa kayak stres, merasa kayak cemas atau takut cemas atau takut karena suatu perubahan, tapi justru itu yang membuat kita berkembang. Kayak kita nyobain hal baru, atau mungkin kita belajar hal-hal yang belum pernah kita pelajari. Nah kayak gitu tuh juga salah satu bentuk stres, tapi stres yang baik yang membuat kita tuh malah berkembang gitu. Oke, Muter-muter itu lagi. ternyata juga salah satu bentuk dari stres ya. Iya, jadi stres tuh sebenarnya respon yang sangat Baru wajar banget. tahu. Jadi kayak jangan dipandang dia tuh cuma negatif doang. Itu tuh respon yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan kita. Karena kan memang dalam kehidupan kan kita tuh banyak banget ya perubahan yang terjadi. Setiap harinya tuh ada aja yang berubah. Terus ada aja situasi yang kadang mungkin membuat kita kayak takut atau mungkin terancam kayak gitu kan. Itu menimbulkan stres ya. Jadi hal itu tuh sangat wajar terjadi, dan bahkan ada yang positif juga yang membuat kita tuh malah semakin berkembang, kita malah kayak mau meningkatkan prestasi kita, meningkatkan kinerja kita kayak gitu juga. Berarti stres itu salah satu faktornya itu dipengaruhi oleh lingkungan ya? Iya, bisa jadi karena lingkungan. Oke. Nah, Tapi juga semisal bisa dari kalau internal diri kita sendiri juga. kalau dari internal kita tuh apa misalnya? Apakah orang Uh, overthinking tuh menyebabkan stres? iya sih, jadi ketika kayak misal contohnya situasi di mana harapan harapan dan kenyataan, harapan yang kita inginkan dan kenyataan yang kita dapatkan tuh nggak sesuai, itu juga salah satu sumber dari stres kita. Kayak kita itu juga bisa merasa stres gitu loh ketika dihadapkan dengan kondisi kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya dari internal diri kita juga kan, karena kayak kita nggak bisa menerima nih ketika ketika kita tidak ketika ketika kita tidak bisa menerima situasi itu dengan dengan secara realistis lah, itu kan juga bisa menimbulkan stres kayak gitu. Terus mungkin juga yang dicontohkan oleh Mas Iksan ya, orang-orang overthinking kayak gitu kan, kadang kita berpikiran tuh terlalu jauh kemana-mana, kadang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin tuh jadi dipikirin, itu juga bisa jadi sumber stres sebenarnya. Banyak sih sumber-sumber stres tuh. Oke. Cuman kalau kalau misal nih kita punya temen yang sukanya overthinking gitu, itu caranya ngasih tahu ke dia bahwa hal itu tuh tidak perlu difikirkan tuh gimana? Sebenarnya kalau mau ngasih tahu orang overthinking tuh agak tricky, susah ya, karena memang itu kan kembali ke kepribadiannya dia kan, kembali ke kebiasaan yang sebenarnya overthinking tuh udah terbentuk dari lama, kebiasaan dia menghadapi sesuatu, menyikapi sesuatu kan kayak terlalu dipikir banget, dan itu tuh udah jadi istilahnya udah lama menjadi kebiasaan dia lah.
dia kayak gitu. Jadi habit kalau habit kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu tetap kembali kepada dirinya sendiri juga ya, kayak buat memilih dan memilah mana yang sebenarnya harusnya aku pikirin, mana hal-hal yang sebenarnya nggak nggak perlu dipikirkan nih. Mungkin kayak disuruh mindful untuk mikirin tuh ya yang terjadi hari ini aja kayak gitu, saat ini yang terjadi tuh apa kayak gitu. Jadi nggak udah mikir jauh ke depan banget, aduh nanti kalau aku gini gimana, kalau aku gimana, terus mungkin mikir ke belakang banget nih, wah aku dulu kayak gini, harusnya aku nggak kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk overthinking tuh kembali pada diri sendiri juga ya, mungkin kayak kita cukup nasihatin aja sih, kayak mungkin lebih lebih mindful, terus lebih bisa memilih dan memilah mana sih sebenarnya yang harus dipikirkan dan enggak. Oke. Nah mungkin oh ya, ini teman-teman kalau mau tanya diperbolehkan ya, monggo silakan komen di situ, nanti akan coba kita tanyain ke Ida. Tapi sebelum ke situ, monggo yang mau nuliskan silakan diketik. Tapi sembari menunggu teman-teman kita ngetik, kita agak kembali ke yang masalah depresi dan stres tadi. Kalau yang depresi itu kan berarti harus emang harus entah psikolog atau psikiater yang udah ngasih tahu ya, oh iya bahwa kamu mengalami depresi gitu. Tapi kalau yang stres tuh juga harus dari psikolog atau psikiater nggak? Nah kalau stres enggak ya, karena bukan termasuk ke dalam ini yang berat kan, dan sebenarnya stres juga ada tingkatannya juga kan, yang akut, ada yang enggak kayak gitu. Cuman kayak mungkin bisa kita sadari aja sih, kayak bentuk-bentuk ketika kita merasa stres tuh mungkin kayak kita jadi lebih nggak produktif, terus tidur kita terganggu, terus mungkin pola makan kita juga berubah, terus ada hal-hal lah mungkin gejala-gejala fisik yang muncul, kayak contohnya misal asam lambungnya naik kayak gitu kan, juga salah satu bentuk contoh fisik ketika kita mengalami stres kan. Jadi stres tuh kondisinya bisa dilihat dari aspek psikologis maupun fisik kita, kayak yaitu gimana fisik kita tuh ngerasa gimana, mungkin kayak kita ngerasa lesu banget, ngerasa capek gitu. Berarti saat kita misal mau ujian atau mau manggung terus kita grogi, kita mual-mual tuh termasuk stres ya? Grogi, mual-mual. Kalau Kadang kan dikatakan sampai stres, atau apa tuh? Atau nggak bisa ya? kayaknya kalau untuk kayak gitu lebih ke cemas kali ya, cemas. Cemas Ini ya? ada yang Betul juga dikatakan sih. ketika ada situasi yang kayak membuat kita tuh merasa takut kayak gitu kan, kita merasa cemas ya. Ini kayaknya ada satu pertanyaan nih. Ya ini dari teman saya SMA itu. Mbak, sebenarnya toxic positivity itu di ilmu psikologi ada nggak sih? Nah, ini juga topik yang hangat dibicarakan di dunia maya. Iya benar. Ada nggak tuh toxic positivity itu sebenarnya? Kalau untuk terms toxic positivity itu sendiri, selama aku kuliah nih ya, selama aku kuliah dan belajar ilmu psikologi, itu memang nggak pernah diajarkan, nggak pernah disebut-sebutkan oleh dosen-dosenku. Terus dari buku-buku yang aku baca, buku psikologi pun juga nggak ada. Cuman kalau ditelaah dari sumber-sumber, kayak ada sih beberapa jurnal yang membahas tentang toxic positivity ini, dan kayaknya ini masih hal yang sangat hangat ya, masih baru banget. Jadi mungkin kalau dikatakan di ilmu psikologi ada atau enggak, sejauh ini sih aku nggak menemukan itu ya, selama aku kuliah dan selama membaca sumber-sumber psikologi. Cuman kalau di jurnal-jurnal penelitian yang terbaru-terbaru nih, ada nih tentang bahas toxic positivity, yaitu kayak pasti ya sebagian kita udah familiar lah ya namanya toxic positivity itu apa, kayak kita istilahnya dituntut untuk selalu berpikir atau berperilaku positif kan, kayak nggak boleh nih punya perasaan yang negatif-negatif, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, kayak kita tuh harus selalu berpikir positif, harus kayak gini. Nah ini juga ada kaitannya sama yang apa yang aku bahas tadi kan Mas, kayak ketika kita punya emosi nih, merasa sedih, merasa marah kayak gitu kan, orang-orang tuh sukanya udahlah nggak usah dirasain, udah nggak usah marah, sabar aja,
Terus kalau mau sedih nggak usah sedih lah, cuman kayak gitu gitu kan sebenarnya itu juga salah satu bentuk dari toxic positivity kan, dan ini nggak baik banget buat kesehatan mental gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya nomenklatur itu tuh belum ada kali ya. Mungkin itu sekedar apa? Istilah gaul kali ya. Iya, Orang ya bikin dikatakan namanya bisa toxic sih dikatakan. positivity. Mm-mm. Hmm, ini masih ada sedikit nih. Ayo Kit, tanya Kit. Banyak keresahan loh Kit. Nah mungkin uh, gini. Ini ada satu hal yang aku tuh kadang-kadang bingung juga sih. Sebenarnya ini boleh atau enggak? Sebenarnya kita tuh boleh ngejudge orang nggak sih? Karena terkadang apa ya tentu kalau ngejudge dalam artian ngatain sih emang nggak boleh ya, tapi kan ya kayak kamu dideketin cowok gitu, itu aja kan kamu ketemu pertama kali kamu udah ngejudge katanya ini kayaknya kok nggak rapi, kok nggak wangi, kok omongannya kasar gitu misalnya. Nah itu gimana sih, kan bahkan juga dalam HRD, di dunia HRD kan ya kita juga ngejudge kan ketika mau ngerekrut orang, ketika lihat pertama kali ini kayak gini cara misalnya gini. Oke, jadi pertanyaan boleh atau Menurutmu enggak gitu gimana? ya? Boleh atau enggak pertanyaannya? Iya, ya boleh sih pasti Sebenarnya kayaknya. sebenarnya agak sulit ya dijawab kalau pertanyaan boleh Hmm, atau enggak, karena memang kayak kecenderungan kita itu kan kita selalu menilai sesuatu ya. Apa kita hmm, ngejudge itu kan menilai sesuatu. Dan itu kayak udah jadi kecenderungan kita dari dulu nggak sih? Kayak kita apapun sih nggak iya, kayak ketemu, nggak cuman orang kan, sesuatu peristiwa kita ketemu apa kayak lihat benda aja kita tuh ngejudge gitu loh. Jadi itu tuh udah kayak jadi hmm, kecenderungan kita. Nah tapi mungkin ya kita tetap harus lebih objektif kali ya kalau berkaitan sama manusia, karena memang first impression tuh judge kita yang pertama tuh belum tentu benar juga, karena hmm, seringkali kita tuh kayak dipengaruhi, sebenarnya kan penilaian kita juga dipengaruhi dari pengalaman hidup kita. Misal kita pernah ketemu dengan orang benar-benar. yang karakteristiknya ABCD, kemudian kita ketemu lagi nih sama orang dengan karakteristiknya mirip, terus kemudian kita langsung ngejudge dia itu orang yang sama dengan orang yang aku temui dulu. Hmm, Kayak gitu, padahal kan belum tentu sama ya. Jadi mungkin tetap harus objektif nih, kayak oh coba deh dikenalin dulu orangnya itu seperti hmm, apa. Mungkin ada hal lain yang berbeda, kalau nggak mungkin lah apa nggak mungkin dia sama persis seperti orang yang aku temui dulu, karena kan iya, manusia kan kompleks banget ya, beda-beda, dan betul. yang mempengaruhi manusia itu kan banyak banget kayak gitu. Jadi kalau Oke. ditanya boleh atau enggak tuh aku nggak bisa jawab ya boleh atau enggak, cuman mungkin tetap kita lebih harus berhati-hati aja sih kalau kaitannya sama menilai seseorang tuh, jangan Hmm, langsung percaya berarti dengan first impression gitu. oke. Berarti Gitu sih. jangan kemudian ngejudge dulu, tapi kita coba lihat dulu gitu ya, secara lebih objektif. Ya, Kira-kira ini orang itu seperti apa, supaya kita nggak seuzon juga kan. Kalau ternyata salah iya kan benar. malu juga dan nggak enak toh. Nah, ya. Nah, kalau ini gini, tapi ini sorry ya agak bolak-balik. Kalau Iya, iya. kemudian apa ya? Itu terkadang menjadi hal sulit. Kenapa aku tanya soal judging tuh karena gini loh. Eh, Terkadang kalau kita punya temen yang ya katakanlah yang suka overthinking gitu. Kadang-kadang kan itu anak udah dikasih tahu 20 kali juga belum tentu itu kan. Belum tentu sadar atau gimana. Dan in some cases kita juga terkadang jadi kehabisan kesabaran gitu. Tapi kan kadang-kadang karena dia temen atau apa kan, kadang ya udah sih sekalian aja dibercandain gitu misalnya. Cuman kan aku nggak tahu apakah kemudian hal semacam itu hal yang baik untuk dilakukan atau enggak. Jadi mungkin kalau seandainya ada teman kita yang kemudian kita tahu dia mengalami, dia lagi stres atau dia mengalami depresi, sebaiknya yang kita
bisa lakukan itu apa sih untuk ngebantu dia gitu. Oke, jadi ini kasusnya kalau misal teman kita ada yang lagi stres atau mungkin lagi merasa nggak baik-baik aja nih, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama pastinya kayak kita berperilaku sebagai seorang teman ya. Teman tuh gimana sih? Jadi kita kayak harus istilahnya ya menemani dia lah. Kayak memberi bahu nih. Aku siap nih dengerin ceritamu kalau kamu mau cerita. Kayak itu. Jadi kita membuka diri dulu nih. Kayak kalau kamu mau cerita boleh cerita ke aku. Jadi kita menawarkan dulu kalau dia mau cerita mungkin bisa mengurangi sedikit beban dia. Kayak itu. Dan jangan apa ya. Terus kalau misal dia mau cerita tuh kita jangan sampai jadi orang yang ngejudge kan. Jadilah pendengar yang baik gitu. Jadi kita cukup dengerin aja. Kalau misal kita nggak bisa memberi saran apapun, lebih baik cukup mendengarkan. Karena kadang kalau kita malah kayak ngejudge atau mungkin nyamain dengan pengalaman kita kan kadang orang kayak gitu ya kalau dicurhatin tuh malah aku juga pernah kayak gitu tapi nyatanya aku nggak apa-apa kok, aku nggak sedih, aku nggak stres kayak gitu kan sering ya kita mengalami hal kayak gitu kalau cerita ke orang. Nah, jangan jadi orang yang kayak gitu. Jadi ketika kita emang nggak bisa memberi saran yang baik, lebih baik kita cukup mendengarkan aja, cukup memberikan telinga kita lah untuk mendengarkan dia, kemudian memahami perasaan dia. Oh iya kamu pasti sedih banget ya karena kamu mengalami hal ini. Oh pasti kamu stres banget ya karena kamu sedang menghadapi problem ini kayak gitu. Jadi cukup dengarkan terus validasi perasaan dia. Jadi oke, kamu emang ngerasa kayak gini nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin itu hal paling mudah yang bisa kita lakukan lah sebagai teman. Nah tapi kalau mungkin kita udah nggak bisa menolong nih ya, salah satunya juga kita bisa mungkin menyarankan dia untuk datang ke profesional aja kalau kamu butuh bantuan, kamu butuh dibantu untuk mencari solusi atau memandang masalah itu jadi lebih objektif tuh, mungkin kamu harus ketemu psikolog aja, mungkin kita bisa nemenin dia gitu. Mungkin itu sih cara yang mudah ya buat kita sebagai seorang teman tuh, gimana sih biar teman kita tuh bisa jadi lebih baik-baik aja nih kondisinya gitu. Oke, berarti kita harus terbuka sama dia, kita memberikan bahu kita, memberikan telinga kita untuk mau mendengarkan, dan ya kita juga akan apa ya, kita harus mau untuk membantu dia, untuk menyarankan dia. Kayaknya mungkin kita coba yuk ke profesional gitu supaya ditangani sama orang yang emang tepat gitu. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Sigit. Saya bisa menjawab ini tapi mental illness bisa dinilai diri sendiri nggak ya Mbak? Apa harus lewat profesional? Lewat profesional kan ya harusnya ya? Iya harus lewat profesional. Jadi kita nggak boleh self diagnose nih, meskipun kayak kan banyak banget ya sekarang di internet tuh ciri-ciri depresi, ciri-ciri bipolar, atau mungkin ciri-ciri. Nah mungkin gini, maaf ya aku potong. Seandainya kita mendiagnosis diri kita sendiri tuh akibat buruknya tuh apa sih? Akibat buruknya ketika kita mendiagnosis diri sendiri ya. Tanpa kita tanya ke orang yang tepat gitu. Kadang kalau kita kayak kita mengalami beberapa karakteristik nih, terus kita baca di internet, terus kayak kita langsung mendiagnosis diri kita mengalami suatu gejala A, terus kita meyakini itu. Nah itu sebenarnya dampaknya sangat buruk banget ya buat kesehatan mental kita sendiri, karena apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu kan sebenarnya ya bisa menjadi nyata gitu loh. Salah satu kekuatan pikiran itu kan ini banget ya, dahsyat banget ya. Ketika kita meyakini dan berpikir suatu hal itu memang benar terjadi sama diri kita, ya itu bisa benar terjadi. Itu dampak yang ekstrim lah ya kalau kita kayak self diagnose, terus kemudian juga nanti jadinya kayak salah penanganan juga kan ketika kita mendiagnosis A tapi ternyata kita bukan, masalah kita tuh bukan itu. Nah nanti kan kayak kan terus ya kayak kan ketika kita kayak jangan sakit itu kan nanti juga kita mungkin istilahnya beli obatnya tuh salah kan, nggak sesuai sama penyakit kita. Jadi kayak gitu juga kalau kita mendiagnosis diri kita sendiri mengalami penyakit mental tertentu, kayak kita malah nggak bisa ditangani dengan baik, yang harusnya mungkin kita bisa
sembuh, kita bisa kondisinya lebih baik, malah kita bisa makin memburuk, atau mungkin parahnya itu kita meyakini sesuatu, terus apa ya, kita percaya nih kalau kita mengalami itu dan itu terinternalisasi dalam diri kita, malah justru parahnya bisa jadi kenyataan juga gitu. Serem juga ya, apalagi yang dari pikiran jadi kenyataan tuh agak mengerikan sih, serem sih. Ya itu Oke. ekstrimnya aja bisa kayak gitu. Iya benar benar. Oke teman-teman, wah tinggal berapa nih? Kalau mau tanya lagi monggo, tapi mungkin ini pertanyaan yang terakhir dariku deh. Seandainya kita merasa kita sedang stres atau kita ngerasa ada masalah dalam diri kita, tentu kita tahu kita harus ke profesional. Nah, pertanyaannya adalah si profesional tuh dia ada di mana sih sekarang? Karena orang-orang kayak aku, jujur aja, aku juga kurang info. Misal aku mau ke psikolog tuh aku harus kemana sih gitu? Apakah datang langsung ke kantornya atau ada pelayanan kayak di puskesmas mungkin? Ya, jadi kalau profesional psikolog kayak gitu bisa ditemui di fasilitas kesehatan kayak di puskesmas. Di puskesmas sekarang udah ada nih, kan ini ya terjangkau banget ya namanya puskesmas, kan pasti di daerah kita semua ada lah puskesmas. Kemudian di rumah sakit tentunya juga ada. Terus juga biasanya ada di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang psikologi, contohnya kayak biro psikologi, kemudian kayak kantorku pusat psikologi terapan kayak gitu. Jadi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang psikologi itu juga biasanya menyediakan konseling. Jadi ada psikolog di sana yang biasanya berpraktek kayak gitu, atau mungkin yang praktek-praktek mandiri kan biasanya juga ada tuh, kalau kita lihat di jalan-jalan tuh di pelang-pelang gitu kan, praktik psikologi kayak gitu, itu juga salah satu profesional kan. Cuman kalau mungkin untuk psikiater itu biasanya antara di rumah sakit atau praktik sendiri ya, karena psikiater itu kan termasuk ke dalam dokter kan, dia dokter tapi dokter jiwa gitu. Jadi biasanya dia di rumah sakit atau mungkin dia membuka praktik sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu kalau mau menjangkau fasilitas kesehatan jiwa itu tuh sangat gampang gitu loh kalau sekarang, kayak bahkan di platform-platform media sosial aja udah banyak, kayak kita mau konseling online juga bisa ya kan. Kalau mungkin kita malu ketemu langsung bisa lewat chat, kemudian bisa juga lewat Zoom kayak gitu. Terus ya itu tadi, sekarang juga biro psikologi itu udah banyak banget, bahkan kayak di Jogja tuh udah ada berapa sendiri biro psikologi, sekarang udah ada banyak banget gitu. Oke, berarti ini juga pengetahuan buat teman-teman semua bahwa pintu-pintu kalau kita mau mau ketemu sama psikolog atau psikiater tuh sebenarnya sudah ada banyak sekali, dan mungkin tinggal di Google kali ya, di search aja, ntar pasti juga akan ketemu. Nah, oke, mungkin buat penutup, setelah kita banyak ngobrolin tentang masalah kesehatan mental, masalah stres, depresi dan lain sebagainya, mungkin yang terakhir sih buat ngasih mungkin kiat-kiat atau tips buat teman-teman semua, termasuk ya ada yang tanya nih si Kamret, apa tuh sedikit deh. Mbak pernah tahu kasus mental illness yang disebabkan dari lingkungan dan bangunan yang kurang sehat nggak? Misalnya kantor terlalu sempit, ruang yang terlalu ramai atau sepi, terus bikin depresi. Yaitu anak arsitek, mohon dimaklumi ya, pertanyaannya ke arsitektur. Oke, kalau menemui secara langsung kebetulan belum pernah sih mental illness dengan penyebab kayak gitu. Kalau menemui secara langsung memang belum pernah, dan kalau baca pun sejauh ini aku juga belum pernah sih baca literatur yang membahas tentang itu. Atau mungkin itu sebenarnya juga lingkungan tuh berpengaruh ya buat kesehatan mental kita sebenarnya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu faktor penyebab seorang tuh kesehatan mentalnya terganggu lah gitu. Cuman aku sendiri belum pernah menemui langsung atau baca tentang itu. Atau mungkin itu enggak sih, semisal kita punya ruang kerja atau kantor yang sempit, gelap, nggak ada jendelanya, pengap gitu,
mungkin itu juga mungkin akan berpengaruh nggak sih dengan mungkin performa kita kali ya, kita jadi cepat Iya, kalau performa sangat tertekan. berpengaruh sih. Karena memang kayak cahaya kayak gitu tuh juga sebenarnya berpengaruh ke psikologis kita, kayak ke kemampuan kita dalam bekerja, mungkin ke semangat kita dalam mengerjakan sesuatu. Itu berpengaruh banget antara ruang gelap dan ruang yang terang, yang dapat cahaya banyak dan yang enggak. Kayak gitu tuh sangat berpengaruh sebenarnya ke psikologis kita gitu loh. Jadi itu bisa ngaruh juga sih ke performa kerja kita. Oke. Dan mungkin juga buat teman-teman, kalau kalian punya rumah terus di belakang rumahnya atau apa ada jalan yang sempit terus gelap, tolong itu dikasih lampu, karena kalau lingkungan kayak gitu, kalau di desa mungkin yang lewat hantu kali ya, tapi kalau itu Iya. ada di lingkungan kota, itu bisa jadi bisa mengundang kejahatan. Ada orang yang lewat di situ, itu menjadi sebuah kesempatan bagi penjahat untuk melakukan tindak kejahatannya. Jadi ya mungkin nggak tahu nih, dari teman-teman arsitek di sini mungkin ada yang mau S2-nya psikologi supaya belajar psikologi bangunan atau perencanaan kota. Aduh. Siapa tahu kan. Mungkin Mas Iksan. Waduh, saya pusing dengan asum itu. Tapi nggak tahu, besok siapa tahu tertarik ya kan. Oke nih, kembali ke yang tadi nih. Ini udah mau ditutup. Jadi kalau mau tanya mungkin nanti japri ke DM-nya Ida, nggak apa-apa. Kalau mau sih Ida, tapi nggak tahu. Semoga mau ya dia. Terbuka untuk Jadi gini, pertanyaan. itu monggo yang mau nge-DM Ida untuk tanya-tanya masalah psikologis, monggo. Oke, terakhir, kiat-kiat atau tips dari Ida yang emang berkecimpung di dunia psikologi, gimana sih mungkin supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri supaya nggak overthinking, terjaga dari stres juga. Apa sih yang harus kita lakuin gitu, cara kita membentengi diri kita sendiri. Ini mungkin lebih ke gimana cara kita menjaga kesehatan mental kita kali ya, Mas. Ya, Biar lebih betul. luas gitu, ya kan? Boleh. Karena kan, Mm-hmm. ya kan, biar lebih luas gitu. Sebenarnya aduh, Ya, banyak banget sih siap. Mas itu tuh. Kalau mau dijabarkan tuh kayaknya banyak banget. Cuma 5 deh gitu. 5, oke. Atau Aduh, nggak apa-apa nih lebih dari 1 jam nih jadinya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku yang Oke, enak sama 5. kamu sebenarnya. Gak apa-apa, oke. Mungkin balik ke diri sendiri ya, berkaitan sama sendiri-sendiri. Kayak kita tuh harus punya self insight atau pengetahuan tentang diri sendiri yang luas. Karena ketika kita punya pengetahuan diri sendiri yang luas, kayak kita tahu nih kelebihan kita tuh apa aja, potensi kita apa, kekurangan kita apa, itu tuh juga sebenarnya bisa menjadi faktor yang membantu kita menjaga kesehatan mental kita. Karena tadi salah satu definisi dari kesehatan mental tuh kan juga kita tuh mampu memandang potensi atau kemampuan diri kita secara positif gitu. Jadi ketika kita punya pengetahuan tentang diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita tuh apa, potensi kita apa, kita akan berfokus ke situ, bukan berfokus ke kekurangan diri kita. Karena banyak kan sebenarnya terjadi kayak kita tuh mengalami istilahnya gangguan kesehatan mental tuh karena kayak kita terlalu memandang diri kita tuh negatif nih. Jadi kayak kita fokus ke negatif-negatif diri kita aja. Padahal sebenarnya yang namanya manusia itu kan pasti udah satu paket lengkap lah ya, punya kekurangan dan punya kelebihan. Tapi kadang kita tuh karena mungkin Betul. membandingkan dengan orang lain, lihat orang lain, kita hanya malah fokus ke negatifnya kita aja nih, kekuranganku apa kayak gitu. Terus kita fokus ke situ, terus akhirnya kan kita malah mengabaikan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi potensi atau kelebihan kita gitu. Jadi mengetahui potensi diri itu penting, mengetahui diri kita tuh seperti apa. Jadi kita harus punya pengetahuan yang luas lah terhadap diri sendiri. Jangan kayak kita belajar sana sini tapi diri sendiri nggak dipelajarin gitu istilahnya. Jadi harus tahu. Nah terus kaitannya sama itu juga yang kedua nih, poin kedua nih, kita harus punya self acceptance atau penerimaan diri yang baik. Jadi kadang-kadang orang itu kan kayak ya kan kayak nggak menerima dirinya. Jadi kayak Betul. aduh aku kok kayak gini ya, aku kurang ini kurang itu, terus jadi nggak self love nih, nggak bisa menerima dirinya karena dia fokus ke negatifnya aja. Nah ini berkaitan sama poin pertama tadi, ketika kita punya pengetahuan diri yang luas, kita tahu potensi kita,
Nah, di situ kan akhirnya kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita, terus kayak kita bisa nih menerima diri kita sendiri. Oke, aku menerima diriku tuh udah sepaket ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kayak jangan hanya berfokus pada kekurangan kita aja, tapi juga pada kelebihan-kelebihan yang kita punya, kayak gitu. Terus poin yang ketiga, ini juga masih berkaitan sama 2 poin sebelumnya, yaitu melakukan self-improvement. Jadi kita mengembangkan diri kita nih. Nah, ini kaitannya juga sama poin yang pertama tadi, ketika kita punya self insight yang luas, tahu tentang diri kita secara luas, itu kan kita bisa mengembangkan mana potensi yang bisa kita kembangkan nih. Kita melakukan self improvement, dan kalau kita melakukan self improvement itu kan nanti dampaknya juga kita punya citra diri yang positif. Kita merasa mampu, kita merasa punya kemampuan atau mungkin unggul di bidang tertentu. Nah, ketika kita punya perasaan kayak gini kan akhirnya kita bisa meningkatkan self esteem kita, meningkatkan harga diri. Kemudian kayak kita juga bisa punya self acceptance yang lebih baik karena kita merasa oh iya diriku berharga kok, aku punya kayak kelebihan 1, 2, 3 ini. Jadi kita kayak bisa menerima diri dengan lebih baik kayak gitu. Terus ini aku rangkum aja kali ya. Selanjutnya tuh mungkin bisa ke kita itu mengembangkan apa namanya, perilaku atau sikap-sikap yang istilahnya positif lah kayak gitu. Jadi kan misal nih kayak kita mengembangkan sikap-sikap misal jujur nih, gampangnya lah sikap-sikap positif gitu, yang jujur. Terus kita juga punya sikap mungkin rendah hati ya, nggak sombong kayak gitu. Nah, itu juga bisa salah satu hal yang bisa membuat kita tuh menjaga kesehatan mental kita. Karena ya, salah gimana ya, kita tuh bisa menjalani hidup dengan baik itu kan ketika kita juga berperilaku dengan baik lah ya, ada kan apa istilah kayak gitu. Jadi ketika kita mengembangkan sikap-sikap positif, terus kayak kita berusaha lah apa ya, bersikap sebaik mungkin dengan orang lain dan juga dengan diri kita sendiri, itu kan kayak akan mengurangi perasaan-perasaan kayak kita nanti mungkin ada konflik batin. Karena kan kadang kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, yang merugikan orang lain, itu kan nanti bener bisa sih. muncul ya kan rasa gelisah, terus Bener. kayak konflik batin, kok aku melakukan hal ini ya kayak gitu. Rasa Nah, jadi bersalah mungkin juga ya. rasa bersalah. Nah, rasa-rasa bersalah, konflik batin itu kan juga bisa akhirnya bermuara pada masalah kesehatan mental kita, karena batin kita nggak tenang. Kita kayak dihantui rasa bersalah, merasa kok aku bersikap buruk sama orang lain kayak gitu. Dan pada dasarnya kan fitrahnya manusia tuh baik kan. Jadi ketika kita melakukan hal buruk itu kan pasti akan berpengaruh ke batin kita kayak gitu. Itu. Dan mungkin kalau dikaitkan dengan agama ya, karena aku beragama Islam, Mas Iksan juga, dan mungkin ada teman-teman yang juga beragama Islam, sebenarnya kan apa ya, praktik-praktik ibadah dalam Islam sendiri itu tuh juga salah satu cara buat kita menjaga kesehatan mental kita. Karena bahkan di beberapa ayat Al-Quran itu juga udah disebutkan gitu loh, karena kayak hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang kayak gitu. Salah satu ayat aku lupa tapi ayat berapa itu. Nah, kayak gitu kan juga sebenarnya gimana cara kita bisa menjaga kesehatan mental kita kan. Jadi kayak misal sholat, kemudian puasa, terus zikir, baca Al-Quran, itu kan juga salah satu beberapa praktik ibadah yang sebenarnya juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Karena kan kayak dalam sholat itu kan kita dilatih untuk fokus fokus dan melepaskan kayak pikiran-pikiran yang berkaitan sama duniawi nih. Kita fokus berkomunikasi dengan yang Maha Esa kan, dengan Tuhan kayak gitu. Kayak gitu kan menimbulkan ketenangan batin ketika kita bisa melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dan syariatnya kan. Nah, ketika kita bisa melakukan itu secara apa ya, secara benar, kemudian secara istilahnya rutin lah ya, kita sholat 5 waktu setiap hari kayak gitu, itu juga bisa memberikan kesuburan terhadap kesehatan mental kita kayak gitu. Mungkin itu kali ya beberapa hal yang bisa aku sebutin. Sebenarnya masih ada banyak banget, tapi karena waktunya udah kalau waktunya udah jam segini nanti kepanjangan durasinya. Gitu. Oke, mungkin bisa next time kali ya, kalau ini mau diperpanjang atau teman-teman pengen, kita bisa bikin lagi. Jadi sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang bisa membantu kita untuk membentengi kita
supaya kita tidak kemudian mengalami masalah dengan kesehatan mental. Yang dibilang Ida bahwa untuk selalu, yang pertama kamu harus mengenal dirimu sendiri, kemudian harus menerima dirimu, kemudian harus mengimprove apa yang kamu apa yang kamu bisa, supaya kamu punya kepercayaan diri yang tinggi gitu kan. Selalu berbuat hal yang positif, karena berbuat hal negatif tuh memang real berdampak di hati kita sebenarnya. Apalagi rasa bersalah tuh sesuatu yang menghantuinya tuh, wah, sangat benar sekali. Dan juga yang terakhir, jangan lupa bahwa kita sebagai umat beragama apapun itu, untuk selalu ingat kepada Dia yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan kita, karena dialah sumber dari segala kesembuhan kita itu kan. Kalau Dia nggak mengizinkan, ya kita nggak akan sembuh. Oke, thank you banget Ida, udah mau direpotin malam-malam gini untuk diajakin ngobrol. Aku juga Oh iya, makasih tadi ada banget salam. Ya, Sama-sama. dari Kamu ada salam dari Aal. dari siapa nih? Oh ya, Dari Aal. aduh aku lama nggak ketemu sama dia nih. Ya, tadi ada salam, dia bilang titip salam San buat Ida gitu ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah join ke kita, yang udah tanya, Mas Sigit jangan lupa sholat. Canda gitu. Canda. Sigit sholatnya 6 waktu sama duha. Sekali lagi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya. Udah mau bantuin aku di sini. Ya. Semoga, bukan semoga sih, tapi pasti apa yang kamu sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Thank you banget sekali lagi buat teman-teman semua. See you di Jumat depan. Jumat depan insya Allah akan dibawakan sama Akmal. Jadi kita nanti akan ganti-gantian. Aku terus Akmal, aku Akmal, gitu-gitu insya Allah. Oke, thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.